apa yang terjadi peristiwa 98 pada saat itu di Solo, karena ini latarnya kan di Solo kan Mbak? Iya, bisa Iya, dibilang. bisa dibilang. Terus penyebabnya sih apa sih Mbak? Gitu mungkin. Jadi sebetulnya aku ingin membuat semesta baru ya di buku ini. Jadi makanya aku pakai kotanya kota es, karena sebetulnya kejadian ini kan terjadi di berbagai tempat ya. Jadi misalnya di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Solo. Tapi memang yang cukup masif terjadinya itu di Jakarta dan Solo gitu. Karena ada di berbagai tempat, makanya aku membuat ini adalah semesta baru di kota es gitu, di kota es dengan kejadian cepat. Tapi tetap aku berbasis dengan riset gitu. Nah, jadi yang terjadi waktu itu mungkin nanti bisa dibaca di buku itu juga ada, bahwa waktu itu pun aku juga masih kecil ya, masih sekolah gitu. Jadi banyak yang aku dapat informasi juga dari waktu pengumpulan bahan ini juga kan. Jadi ada yang aku wawancara gitu, yang saksi matanya kejadian itu. Terus kemudian juga dari artikel-artikel, kemudian dari video-video di YouTube juga ada juga kesaksian-kesaksian yang di media-media sosial ya. Jadi yang maksudnya dari saksi mata, kadang mereka tuh enaknya sekarang tuh kan mereka bisa menulis langsung ya dari sudut pandang mereka sendiri. Nah, semuanya tuh kan bermula dari krisis moneter ya. Jadi waktu itu memang di Asia waktu itu tidak di krisis, awalnya di Thailand gitu. Jadi ada di situ krisis itu akhirnya merembet ke negara-negara Asia yang lain termasuk di Indonesia. Waktu itu juga presiden kita juga sudah berkuasa cukup lama gitu kan ya, ada pembatasan untuk bersuara, kemudian terjadi krisis itu. Makanya aku ambil di sini sudut pandang dari orang biasa gitu loh, karena mereka yang terimpact gitu ya. Mungkin ada buku-buku yang lain dari sudut pandang dari mahasiswa atau yang berjuang di situ ya. Tapi di sini di sini adalah aku ingin menunjukkan yang dialami oleh kaum biasa gitu ya, yang masyarakat biasa gitu. Jadi seperti ombak, seperti lian, itu orang-orang yang sebenarnya tidak bersentuhan langsung tapi mengalami impact gitu loh, mengalami dampaknya. Saat itu kan rupiah juga drop banget kan gitu, harga-harga tiba-tiba jadi mahal. Jadi misalnya beras jadi susah terbeli, juga barang-barangnya susah didapat juga. Kemudian misalnya yang susu formula itu susah banget didapatkan, apalagi terus ibu-ibu yang punya anak yang air susunya nggak bisa keluar itu kan agak susah ya kayak gitu. Jadi kondisi masyarakat memang benar-benar sedang rendah banget ya secara ekonomi. Jadi kemudian di kondisi seperti itu kemudian ada kesenjangan yang tinggi kan. Nah itu memang sebetulnya narasi-narasi yang berbau rasialis itu kan sudah dihembuskan dari awal. Di buku ini saya gabungkan dua kejadian di tahun yang 98 sama kerusuhan yang terjadi tahun 95. Jadi narasi-narasi kebencian terhadap ras tertentu tuh, keturunan tertentu itu sudah dihembuskan dari sebelum-sebelumnya. Jadi ini sebenarnya udah lama ya gesekannya itu. Jadi kemudian ketika terjadi itu, meletus itu, gesekan itu muncul. Jadi karena kesenjangan ekonomi kan waktu itu ada kesenjangan ekonomi yang dianggap kalau saudara-saudara kita yang dari keturunan Tionghoa itu mempunyai level status ekonomi yang lebih tinggi, terus dekat dengan kekuasaan. Karena waktu itu kan memang petinggi negara kita itu dekat dengan pengusaha Tionghoa gitu. Jadi makanya waktu ada mahasiswa berdemo itu ya disusupi berbagai kepentingan. Jadi banyak kepentingan di belakang tuh yang bermain di situ. Nah, aku memasukkan itu secara subteks, nanti biar teman-teman sendiri yang menggali gitu dari situ. Siap. Jangan lupa beli teman-teman. Nah ini aku kan belum tahu ya Kak, cara bikin buku tuh gimana, terus cara nulis buku tuh gimana. Karena kan kebetulan aku tuh mahasiswa sastra Indonesia kan gitu. Jadi pengen bikin buku tapi belum tahu caranya gimana sih Kak. Nah, gimana proses riset tentang kerusuhan terus trauma yang tadi Mbak ceritain. Jadi kayak mungkin Mbak
riset terjun langsung ke lapangan ke orang-orangnya yang mengalami trauma tersebut, atau terus kayak ya gimana Mbak mendapatkan informasi itu gitu. Iya sih, sebetulnya kan udah tadi masuk kayak di situ nih ya. Jadi dari baca informasi di media massa, jadi berita-berita di media massa kayak gitu. Jadi memang kemarin research dari media-media itu yang menerbitkan itu juga yang membahas itu. Kemudian juga dari aku nanya langsung sama yang saksi matanya kerusuhan kayak gitu ya. Tapi memang yang kesulitannya adalah mencari informasi yang untuk korban perempuan yang mengalami kekerasan seksualnya, itu yang aku memang tidak mendapatkan akses ke situ, karena memang kan memang akses ke sana memang tidak ada ya gitu. Nah kemudian jadi memang aku lebih banyak dari rekaman YouTube segala macam, terus kemudian berita-berita gitu ya, terus ada buku yang aku baca gitu. Nah salah satunya ini kan juga dibahas tentang, sebetulnya ini kan menyebabkan berhubungan dengan identitas gitu, identitas kebangsaan kita. Sebenarnya yang disebut bangsa itu seperti apa sih, kenapa ada segregasi identitas. Nah itu salah satunya aku baca dari bukunya Agustinus Wibowo ya, itu yang Kita dan Mereka, itu juga aku ada bagian yang membahas tentang kerusuhan 98. Nah itu aku baca dari situ juga. Kemudian untuk sumber-sumber yang lain tentang kebudayaan dan tentang saudara-saudara kita keturunan Tionghoa, itu aku berhubungan langsung berdiskusi langsung dengan salah satu yang pemerhati kebudayaan Tionghoa, dengan Koh Petrus Setiawan gitu. Jadi kemudian untuk trauma itu PTSD kan ini, itu aku berdiskusi dengan salah satu spesialis kesehatan jiwa, psikiater, Dr. Dina Sinaga SPKJ gitu. Jadi memang ini bukan kerja satu orang gitu. Ini dari berbagai disiplin ilmu gitu. Jadi banyak mendapatkan masukan, juga termasuk diskusi dengan editor-editor Bentang, Mbak Dewi Berta dengan Dias gitu. Jadi memang buku ini hasil dari brainstorming, dari diskusi banyak orang gitu. Banyak pihak terlibat. Terlibat. Oke.